Larutan penyangga. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau bila larutan tersebut diencerkan. Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga dibedakan menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam yang mempertahankan pH pada daerah asam pH kurang 7 dan larutan penyangga basa yang mempertahankan pH pada daerah basa pH lebih dari 7. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasi garamnya. Contoh, CH3COOA ditambah NaOH, hasilnya CH3COONa ditambah H2O. Larutan buffer campuran CH3COOH, asam lemah, dan CH3COO- garam atau basa konjugasinya. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan campuran basa lemah dengan konjugasi garamnya. Contoh, NH3 ditambah HCl, hasilnya NH4Cl. Larutan buffer campuran EH3 basa lemah dan NH4 plus garam atau asam konjugasinya. Cara kerja buffer asam. 1. Contoh larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COO-. 2. Dalam larutan terjadi kesetimbangan CH3COOH, CH3COO- ditambah H+. 3. Penambahan asam akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH, CH3COOH- ditambah H+, CH3COOH. Keempat, penambahan basa. Ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion H+ membentuk air, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Jadi basa yang ditambahkan akan praktis bereaksi dengan CH3COOH membentuk CH3COO- dan air. CH3COO+, OH-, CH3COO- ditambah H2O. Cara kerja buffer basa. 1. Contoh larutan penyangga basa NH3 dan NH4+. 2. Dalam larutan kesetimbangan NH3 ditambah H2O, NH4+ ditambah OH-. 3. Penambahan asam. Ion H+ dari asam akan mengikat ion OH- sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+. NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Keempat, penambahan basa. Penambahan basa akan menggeser kesetimbangan ke kiri sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan bereaksi dengan asam, dalam hal ini NH4+, membentuk basa NH3+ dan air. NH4 ditambah OH- NH3 ditambah H2O. Menghitung pH larutan buffer. pH larutan penyangga bergantung pada Ka asam lemah atau Kb basa lemah, serta perbandingan konsentrasi asam dengan konsentrasi basa konjugasi atau konsentrasi basa dengan asam konjugasi dalam larutan tersebut. Larutan penyangga asam, misalnya penyangga CH3COOH dan NaCH3COOO, asam asetat akan terurai sesuai reaksi. CH3COOH, CH3COO- ditambah H+. H+ sama dengan Ka dikali A per G. pH sama dengan pKa dikurang log A per G. Dengan keterangan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah, A sama dengan jumlah mol asam lemah, dan G merupakan jumlah mol garam basa konjugasi. Contoh soal, pH larutan penyangga yang dibuat dari 50 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml NaCH3COO 0,1 molar, Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ adalah. Jawabannya yaitu mol CH3COOH sama dengan volume dikali molar sama dengan 50 ml dikali 0,1 milimol sama dengan 5 milimol. Mol NaCH3COO sama dengan volume dikali molar sama dengan 50 ml dikali 0,1 milimol per mili sama dengan 5 milimol. Larutan penyangga basa. OH- sama dengan Kb dikali B per G, POH sama dengan PKB dikurang log B per G.
dengan keterangan Kb sama dengan tetapan ionisasi basa lemah, A sama dengan jumlah mol basa lemah, G sama dengan jumlah mol garam asam konjugasi. Contoh soal, pH larutan penyangga yang dibuat dari 50 mili NH3 0,1 molar dengan 50 mili NH4Cl 0,1 molar. Kb NH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 adalah. Jawabannya, mol NH3 sama dengan volume dikali molar sama dengan 50 mili dikali 0,1 milimol per mili sama dengan 5 milimol. Mol NH4Cl sama dengan volume kali molar sama dengan 50 mili kali 0,1 milimol per mili sama dengan 5 milimol. pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 5 kurang log 1,8 sama dengan 9 ditambah log 1,8. Kapasitas daya penahan larutan penyangga. Kapasitas atau daya penahan larutan penyangga bergantung pada jumlah mol dan perbandingan mol dari komponen penyangga. Kedua, jumlah mol komponen penyangga makin banyak jumlah mol komponen penyangga, maka makin besar kemampuan mempertahankan pH. Ketiga, perbandingan mol komponen penyangga. Perbandingan mol antara komponen-komponen suatu larutan penyangga sebaiknya antara 0,1 hingga 10. Di luar perbandingan tersebut, maka sifat penyangganya akan berkurang. Fungsi larutan penyangga. 1. Larutan penyangga digunakan dalam kimia analitik, biokimia, bakteriologi, fotografi industri kulit, dan zat warna. 2. Cairan tubuh, baik intrasel maupun cairan luar sel, merupakan larutan penyangga. 3. Sistem penyangga yang utama dalam cairan intrasel adalah pasangan asam basa konjugasi. Keempat, sistem penyangga cairan luar sel darah adalah pasangan asam basa konjugasi H2CO3 dikurang HCO3-. Larutan penyangga tersebut menjaga pH darah hampir konstan yaitu sekitar 7,4. Kelima, apabila mekanisme pengaturan pH darah gagal, pH acidosis atau peningkatan pH ke atas 7,8 alkalosis. Faktor asidosis dan alkalosis. Faktor yang menyebabkan keadaan asidosis adalah penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes mellitus, dan diare terus-menerus. Sedangkan alkalosis disebabkan oleh muntah yang hebat, hiperventilasi yaitu bernafas berlebihan karena cemas atau karena ketinggian.